Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah hadir semuanya di sini. Hari ini saya akan coba sampaikan terkait dengan panduan untuk skripsi. Ya, perlu diketahui karena kita sudah menggunakan nama UBS, jadi teman-teman insya Allah nanti ijazahnya juga sudah Universitas Bani Saleh, sehingga ada sedikit perubahan ya di panduan skripsinya ya. Uh, ini penting diketahui karena meskipun cuma sedikit perubahannya tapi sangat mandatori ya. Jadi sangat utama yang harus teman-teman diperhatikan ya. Kami di manajemen juga sudah menyampaikan sosialisasi ini kepada dosen-dosen ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada perubahan ini dosen yang masih belum paham, kemungkinan dosen tersebut mungkin tidak ikut sosialisasi ya, karena sosialisasi sudah dilakukan oleh prodi maupun dekan ke dosen-dosen, dan hari ini khusus prodi sistem informasi saya akan sosialisasi terkait dengan panduan skripsinya ya. Nanti di sesi berikutnya ada tanya jawab ya, mungkin ada yang mau ditanyakan silakan, tapi saya ingin memaparkan dulu deh ya. Eh, apa Untuk teman-teman yang angkatan 2019, ada 2019 di sini? 2019 ada ya? Ada, Pak. Ada ya, oke. 2019, 2020, rata-rata dominan 2020 ini ya. Yang mahasiswa transfer ada nggak di sini? Transfer ada? Ada, Pak, ada. Oh, ada transfer Iya, ya. Pak. Nah, yang transfer juga tolong diperhatikan juga karena mungkin berbeda nih dalam hal skripsi di tempat sebelumnya maupun di Bani Saleh ya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa eh, total SKS, total SKS buat mahasiswa yang semester sekarang masuknya 8 ya. Saya ambil contoh anak-anak semester 8 ini ya, Fadil, Fahri, terus Syauki ini maupun teman-temannya ya angkatan 2020. Itu nanti pada saat teman-teman nyelesain semester 8 ini harus sudah 139 SKS. Ya, jadi harus sudah 139 SKS. Karena nanti skripsi itu 6 SKS. Jadi totalnya adalah 139 tambah 6 adalah 144 SKS. Ya, jadi syaratnya adalah 139. Jadi kalau yang semester 8 ini ngambil ada ngambil mata kuliah ya, totalnya ada 7 SKS ya, ditambah skripsi 6, 7 tambah 6 kan 13 nih ya, itu totalnya akan 144 SKS ya. Bagi yang belum memenuhi, misal Pak saya baru SKS-nya baru ada kurang 139, kemungkinan harus mengulang di SP. Jadi nanti sidangnya setelah SP selesai baru ikut sidang ya. Tapi untuk menyusun boleh ya. Terkait dengan FRS juga kan teman-teman udah mulai bisa ya minggu depan ya, tanggal 26 kalau nggak salah ya, udah bisa ngisi FRS. Nah, apabila ada mata kuliah yang bingung, silakan datang ke prodi. Ya sebaiknya datang, jangan WA. Ini teman-teman kebanyakan WA sih, karena di prodi itu WA-nya banyak banget yang masuk. Kadang-kadang kita terlewatkan, tapi kalau datang kan langsung dilayani. Kalau datang kan kita langsung melayani gitu. Tapi kalau WA tuh kadang-kadang kita, saya sama Mbak Sekar cuma berdua, kadang-kadang kita udah tenggelam tuh WA-nya. Kamu udah di mana? WA-nya kan dijapri-japri terus ya. Jadi sebaiknya datang kalau memang urgent. Oke, saya mulai untuk presentasi terkait dengan panduan skripsinya ya. Izin saya share dulu materinya. Oke, maaf saya matikan kamera supaya tidak terlalu berat beban di handphone Anda atau di laptop Anda nih ya internetnya. Oke, bisa kelihatan? Kelihatan? Lihat, oke, sip. Ya, oke ya, saya langsung aja ke yang khususnya aja. Nih halo-halonya ntar aja dulu ya. Ini ada visi misinya. Kita langsung ke
sini ya, tentang yang pertama adalah nah ini ya syarat ya. Untuk S1 syaratnya adalah disusun maksimal oleh 1 orang mahasiswa. Mahasiswa boleh menempuh kuliah mata kuliah menyusun skripsi apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 110. Ya, jadi minimal 110 ya, itu udah bisa asal semester ini sudah aman. Ya, kalau tadi saya bilang 139 itu sampai dengan semester 8 ketika mau sidang teman-teman harus sudah 139. Ya, jadi bisa aja di semester 8 ini teman-teman ada yang ngambilnya karena banyak yang mengulang di semester sebelumnya, jadi mungkin semester ini ambil berapa ada 20 SKS ya. 20 kan ini jadi 130-an ya. Ya, itu bisa juga selama nanti ketika mau daftar sidang udah pasti aman. Khawatirnya kalau terlalu banyak SKS ada yang mengulang itu nggak bisa, jadi harus ngambil SP lagi ya. Administrasi juga harus dilunasi ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini proses bimbingannya perlu diperhatikan ya. Bimbingan itu diberikan 1 semester mulai dari bulan Maret nih. Jadi mulai Maret besok sampai dengan Agustus teman-teman itu adalah periode bimbingan. Nah, kami mengalami masalah teman-teman di sini itu kebanyakan bimbingannya ketika sudah mau akhir Agustus. Ya, Juli baru bimbingan, akhirnya dosennya tersinggung. Karena dari bulan Maret ditungguin nggak nongol-nongol. Nongolnya pas sudah mau sidang baru nongol tuh. Nah, itu juga nggak boleh. Sebaiknya teman-teman itu bimbingannya dari bulan Maret sampai dengan Agustus. Jadi dosennya juga merasa dia terus membantu kalian ya. Jangan disodorin tiba-tiba Pak, saya mau ada sidang nih Pak bulan Agustus. Bisa di ACC Pak. Nah, itu juga kan kurang etis juga ya. Nah, jadi periodenya ini. Ya, teman-teman tadi ada yang mungkin nanti atau berpikir, Pak kalau Agustus nggak selesai gimana? Nah, Agustus nggak selesai ada perpanjangan. Tapi jangan berharap perpanjangan karena Anda bayar lagi. Kalau perpanjangan itu artinya bayar. Ya, bayar 50% dari 1 semester. Kalau nggak salah kan kita bayarnya ini untuk skripsi, saya belum tahu lagi ya apakah ada harga terbaru ya. Kalau nggak salah kemarin 1,3 atau 1,5, 1,3 mungkin ya 1.300.000. Nah, itu adalah untuk 1 semester ini Maret Agustus. Ya, kalau nanti teman-teman udah dapat pembayarannya, nanti dapat kartu bimbingannya udah bisa langsung ke dosen. Nah, waktu perpanjangan skripsi kalian diberikan selama 2 bulan mulai dari September Oktober tuh. Ya, karena kita November itu biasanya sudah wisuda. Ya, jadi biasanya kita Oktober dan November udah penutupan. Nah, jadi untuk yang Agustus, teman-teman misalnya Pak, saya udah selesai nih skripsi bulan Agustus ini. Nah, nilainya udah keluar semuanya. Nah, biasanya akhir Agustus kita adakan sidang. Jadi kalau ada yang nanya nanti, Pak, sidang kapan untuk semester ini? Agustus. Biasanya Agustus akhir kita udah lakukan ada batch pertama ya, itu untuk yang akan sidang. Ya. Oke. Kemudian pendaftaran skripsi ya, sama pendaftaran skripsi silakan nanti ke ke sistem ya. Dan lagi skripsi itu adanya di semester genap nih. Ini banyak teman-teman ada yang daftar di semester ganjil kayak kemarin tuh. Kemarin itu kan semester ganjil ya hitungannya. Ada yang daftar sidang, saya bilang nggak bisa, harus nunggu genap. Karenanya kita adanya di semester genap aja, artinya di bulan Maret ini. Ya, jadi nggak bisa daftar itu di bulan Januari, nggak bisa. Pak, saya mau daftar skripsi, nggak bisa, harus bulan Maret. Ya, jadi adanya semester genap. Ya, untuk ide topik judul silakan ke prodi ya, bisa ke saya atau ke Bu Sekar ya. Jadi bisa diskusi dulu juga boleh. Ya, kalau masih bingung bisa diskusi dulu. Ya, nanti kita akan review, kemudian kita akan memberikan rekomendasi. Jadi teman-teman yang sudah datang berkoordinasi dengan saya atau Bu Sekar, nanti akan kita kasih form rekomendasi. Jadi teman-teman bisa dapat namanya sih? Dapat 2 form, silakan formnya itu nanti diarahkan ke dosen pembimbing ya, dosen pembimbing ini pendamping maupun utama, silakan diskusi. Kalau udah oke, nah baru nanti dilanjut lagi formnya dibalikan lagi ke formulirnya dibalikin ke mana ke prodi. Nanti dari prodi akan menginformasikan bahwa Anda boleh input
boleh input proposal skripsinya ke bentuk skripsi. Ya, nanti mahasiswa memperoleh proposal sesuai rekomendasi dosen, mahasiswa menyerahkan tadi itu ya, proposalnya sama dengan surat rekomendasi beserta dengan jurnalnya, referensi ya, referensinya ya, dalam bentuk soft copy ya. Jadi ini semuanya nanti dikirimnya soft copy. Ya, jadi kita nggak perlu lagi hard copy lagi, soft copy aja dikirim. Ya, mahasiswa menginput judul skripsi dan dosen pembimbing ke SIM, mencetak formulir pendaftaran skripsi 2 rangkap. Ya, mahasiswa Kaprodi menandatangani formulir pendaftaran skripsi. Lembar pertama diserahkan keuangan untuk pembayaran dan lembar kedua ke prodi. Ya, jadi seperti itu. Jadi setelah formulirnya ada, ya sudah di ACC sama pembimbing, teman-teman nanti langsung bisa formulir itu di scan ya atau dipindai gitu ya, di scan. Terus jurnalnya juga ya biasanya PDF ya, jurnal PDF ya, proposalnya juga ya yang sudah diperbaiki, otomatis proposal yang sudah diperbaiki ya, di scan juga ya, kemudian disampaikan ke prodi. Nah, nanti kita akan buatkan ini namanya input jadwal, input judul skripsi maupun SIM-nya sama mahasiswa boleh input ya. Setelah itu baru nanti teman-teman baru mulai bisa bimbingan ya. Jadi proses bimbingannya ini teman-teman tinggal menghubungi dosen, misalnya udah ditentukan nih, misalnya Anda langsung ke dosen pembimbingnya, misal ke Bu Satria atau ke Bu Sekar. Anda sudah bisa langsung bimbingan itu setelah membayar dan punya kartu. Ya, kartunya harus sudah ada terus bimbingan. Nah, syarat bimbingan itu adalah 8 kali per dosen. Kalau pembimbing dosennya ada 2, maka 8 kali 2 berarti 16. Dosen pertama 8, dosen kedua 8 juga gitu ya. Jadi harus ada bimbingan. Nah, bimbingan itu bisa berupa tatap muka langsung atau online. Ya, jadi boleh misalnya Pak, saya bimbingannya sama Pak Hendra online terus lewat WA. Nah, itu boleh tuh, nanti kamu catat aja tanggal sekian koordinasi dengan Pak Hendra, dicatat tuh di kartu bimbingannya ya. Dicatat tanggal sekian-sekian materinya apa yang diperbaiki. Misalnya memperbaiki bab 1. Nah, nanti ketika bertemu dengan Pak Hendra tinggal diparaf oleh Pak Hendra begitu. Jadi jangan teman-teman itu ketika bimbingan online lupa nyatetnya. Jadi kartu bimbingan harus diupdate terus ya, supaya teman-teman nanti ketika akan sidang udah ada 8 pertemuan itu ya. 8 pertemuan dengan masing-masing dosen pembimbing. Nah, mengenai waktunya fleksibel. Ada dosen yang maunya, waduh saya lagi di kantor nih, lagi nggak di Bani Saleh. Bisa nggak kamu kita ketemu di rumah misalnya begitu. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu bisa memungkinkan silahkan ya, bertemu dengan dosennya di rumahnya atau gitu ya, misalnya di kampus juga boleh, silakan, fleksibel aja. Yang penting kalian selesai ya. Ya, jadi boleh. Misalnya Pak, saya bimbingannya bab 1 dulu, boleh. Misalnya Pak, saya langsung bab 1 sampai 5 atau gimana? Biasanya kalian diskusi dulu. Jadi utamakan ketika udah dapat dosen pembimbing, kamu harus menemui dosen pembimbing dengan cara aturannya gimana. Ada dosen yang nggak mau di WA pada saat istirahat, misal hari Sabtu Minggu di WA nih, Pak saya mau bimbingan. Nah, sementara dosennya bilang, kan udah disepakati, kita ketemunya tiap Senin sampai Jumat aja. Kalau Sabtu Minggu saya nggak bisa, misalnya dosennya begitu. Atau sebaliknya, ada dosen, kamu kalau WA saya, hari Sabtu sama Minggu, karena Senin sampai Jumat saya sering nggak ke handle, misalnya begitu. Nah, silakan disepakati antara dosen dan mahasiswa. Ya, ingat 8 kali, jangan mendadak. Ya, biasakan kalau berjanji dengan dosen itu, ya, nomor handphone dosen tuh udah ada di SIM ya. Jadi teman-teman kalau mau ngelihat nomor teleponnya Pak Hendra, Bu Satria, itu ada di SIM, tinggal dihubungin. Ya, jangan lupa ketika Anda memperkenalkan diri sebutkan nama, NPM ya, biasa ucapkan salam. Kemudian teman-teman harus menyampaikan maksud tujuannya. Jadi jangan tiba-tiba langsung tanya, Assalamualaikum Pak, Bapak ada di mana? Ya jangan begitu. Ya, dosen kan juga perlu dihargai juga. Mereka pasti tersinggung kalau tiba-tiba kamu langsung nanya begitu. Ya, jadi biasakan 1 hari atau 2 hari sebelumnya kamu di janjian. Misal dengan saya, Pak Rudi besok Kamis ada di kampus Pak, jam berapa? Nah gitu.
Ya, jangan tiba-tiba kamu di kampus langsung nodong, Pak saya udah di kampus, Bapak di mana? Nah itu juga kan etikanya juga nggak ada juga. Ya baiknya kamu 1 hari sebelumnya. Karena kadang-kadang ketika saya ada rapat, kamu pagi, Pak saya udah di kampus. Loh ini tiba-tiba ngomong di kampus mau ngapain? Saya mau bimbingan Pak. Lah kan saya ada rapat. Nah makanya baiknya sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya konfirmasi ke dosennya. Supaya dosennya bisa meluangkan waktu dan kamu juga pas waktunya gitu ya. Nah dosen itu ada 2, dosen pembimbing utama dan pendamping. Ya jadi teman-teman nanti boleh ke utama dulu atau pendamping dulu. Misal pembimbing dosen utamanya saya, pendampingnya misalnya ke Pak Hendra. Saya lagi sibuk, kamu bisa ke Pak Hendra dulu. Atau sebaliknya, Pak Hendranya lagi sibuk, kamu ke saya dulu, boleh juga. Jadi nggak harus utama dulu yang dikejar, baru pendamping. Enggak, pendamping utama ini fungsinya sama. Dia mereview bab 1 sampai bab 3 semuanya. Ya, artinya tugasnya sama nih dua-duanya. Nggak boleh Pak pembimbing utamanya maunya 1 sampai 3. Terus pembimbing pendampingnya maunya bab 4, bab 5. Nggak ada. Sekarang kita udah sampaikan bahwa utama dan pendamping itu membimbing semuanya. Ya, pembimbing utama. Tapi keputusan akhirnya dari pembimbing utama. Contoh, Pak saya masalah use case nih. Saya ada masalah apa bisnis prosesnya berbeda utama sama pendamping. Jadi saya ikutin yang mana ya Pak? Ikutin yang utama. Ya, kalau kata yang utama, oh salah, kamu harus ikutin saya, ya, ikutin yang utama. Jangan pendamping bilang A, yang utama bilang B, kamu ikutin yang A, nanti yang utama akan tersinggung. Ini gimana sih gini. Jadi yang tetap utama. Kenapa kita pilih utama dan pendamping? Karena utama ini pertama yang memutuskan, ya. Makanya dibedakan ada utama dan pendamping. Ya, dia akan memutuskan. Atau lingkup pekerjaannya. Ya, pembimbing utama minta, Mas ini tolong sampai report ya, kamu bikin laporannya sampai report, bikin aplikasinya. Ya berarti yang utamanya sampai report gitu. Ya, jangan ngikutin pendamping, yang pendampingnya ya udah terserah kamu, ya nggak boleh. Kalau yang utama bilang sampai report ya berarti kamu ngerjainnya sampai report gitu. Ya, ini 8 kali ya. Pembimbing mengisi kegiatan pembimbingan pada siakat dosen. Jadi pembimbing juga akan bikin pembimbing punya aplikasi, dia akan input juga tuh apa catatan-catatan kamu itu nanti di sistem. Ya. Nah, ini terkait dengan pendaftaran skripsi ya. Nah, pendaftaran sidang ini nanti aja kita skip ya, kalian bisa baca ya. Saya mau utama hari ini adalah terkait dengan ininya dulu, skripsinya dulu ya. Kita lewatin. Sidang kita lewat ya. Yang penting sekarang prosesnya adalah skripsi dulu. Nanti teman-teman ketika akan sidang, nanti di bulan Agustus saya akan sosialisasi terkait sidang ya. Jadi bulan Agustus nanti akan ada sosialisasi terkait sidang. Sekarang kita fokus ke skripsinya dulu, penulisan skripsi supaya paham. Nah nih sering terkait dengan skripsi ya. Hurufnya jangan lupa, judul itu Times Roman 18 size-nya. Ya, huruf tepat kapital semuanya dan ditebalkan judul. Ya, dibentuk dalam segitiga terbalik. Ya, segitiga terbalik itu begini berarti. Nah, bentuknya gini, ya. Nah, ini cover halaman muka ini nanti aja kalian abaikan dulu ya. Ya, abaikan dulu, ada lembar. Nah, ini semuanya ada nih abstrak. Nah, abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris diketik dengan jarak 1 spasi dan batas tepi sama seperti tubuh utama skripsi. Nah, ini abstrak tuh ada tuh. Jadi teman-teman harus mengikuti abstrak itu seperti apa. Ya, huruf kalimatnya adalah kalimat aktif dengan 300 sampai 500 kata ya. Abstrak sekali lagi. Abstrak itu isinya resume. Jadi abstrak itu adalah resume dari uh, kayak semacam latar belakang mungkin sekitar 3 baris disambung lagi dengan tujuan penelitian apa, metode yang digunakan apa, kemudian hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Jadi abstrak itu kurang lebih seperti ini aja nih, kotaknya segini aja nih, setengah halaman biasanya abstrak. Ya, jadi isinya udah pertama semua isinya tentang bab 1, bab 2,
bab 3, bab 4, bab 5, tapi digabung dalam satu kalimat yang mengalir tanpa ada paragraf. Ya, jadi nyambung terus kalimatnya dari sini nyambung terus. Jadi dia hanya berupa kotak gitu aja ya. Jadi nggak apa namanya nggak berparagraf-paragraf, cuma satu paragraf. Ya, abstrak itu cuma dari sini mulai terus. Isinya mulai dari latar belakang, kemudian ada tujuannya, ya kenapa skripsi ini dibuat, kemudian nanti disebutkan juga apa metodenya yang dipakai apa, kemudian disebutkan tentang hasilnya gimana, terakhir adalah kesimpulan apa yang didapat. Nah, itulah abstrak. Gitu ya. Itu abstrak. Nah, ada keywordnya. Ya, keywordnya adalah 3 sampai 5 kata. Ya. Kata pengantar. Nah, kata pengantar juga ada panduannya, Mas. Kemudian daftar isi. Ya. Daftar isi itu seperti ini daftar isinya. Ya. Itu di Microsoft Word. Itu ada namanya word processor. Ya. Ini fasilitas ini bisa nih kamu belajar. Ya, cara bikin bab isi. Jadi bab isi itu ya sudah dari awal dibuat aja. Ya, ada aturannya bab isi itu. Ya, nah bab isi ini kalau kamu bingung bagaimana sih cara bikin bab ini apa tentang isi ini daftar isinya. Ya, daftar isi bagaimana sih buatnya itu di YouTube ada. Ya, cara membuat daftar isi untuk skripsi. Nah, itu ada tuh. Cuman 4 menit sampai 5 menit kamu udah paham. Oh, gini doang. Jadi jangan diketik manual titik-titiknya ini nih, ya. Ada caranya itu. Kemudian tabel, ya tabel itu ya ada aturan juga. Kalau tabel adanya di atas, ya. Jadi kalau kotak begini dia ada di atas. Sementara kalau gambar dia keterangannya di bawah. Misalnya ini gambar, keterangannya ada di bawah. Ini namanya gambar. Tapi kalau tabel kebalikannya. Ini tabelnya, tulisannya di atas ini, tabel 31 gitu ya. Bedanya di situ antara tabel dan gambar. Nah, ini batas antar babnya, ya ini 3, 4, 4, 3, 3. Ya, 4, 4, 3, 3 nih jaraknya ya. Semua terus. Pak, bagaimana kalau ada gambar lewat? Harus dikecilin. Kan kadang-kadang kita bikin capture gitu ya, screenshot di SS, ternyata begitu ditaruh di sini ke sini nih. Misalnya sampai lebar ke sini nih. Ya, ini harus dikecilin gambar tetap harus kalau bisa tetap 3 ini. Nah, ini harus begini. Ya, nggak boleh lewat. Ya. Oke, sorry saya lebarin aja. Ya, judul huruf ya, sama juga subbabnya juga ya, kapital dan tebal tanpa titik ya. Lanjut kertasnya ya, kertas nanti A4 ya 80 gram. Oh ya, terkait dosen, ada yang dosen maunya dicetak. Ya, kamu mau nggak mau harus nyetak tuh. Kalau bimbingan misalnya, tolong dong di print, saya biar enak nyoret-nyoretnya jadi cepet. Ada juga dosen maunya apa dikirim ke email atau dikirim ke WA, silakan aja. Jadi sepakati sama dosennya silakan. Ya, kita fleksibel aja. Kalau dosennya minta di print ya kamu print. Kalau dosennya minta dikirim ke email ya berarti kamu lewat email. Ya. Ada jarak ya. Jarak antar baris itu 1,5 spasi. Ya, misalnya teman-teman ada kopas nih, aduh kebanyakan di kopas. Ya, teman-teman kalau ngopas dari PDF-nya orang atau dari email dari web ya di kopas begini ya, Anda jangan langsung kopas di mana? Langsung paste di skripsi kamu. Boleh langsung di skripsi tapi habis gitu dirubah fontnya. Karena fontnya harus Times Roman dengan hurufnya 12, spasinya 1,5. Ya jangan main ceplok langsung dikasih ke dosen. Dosennya pasti marah. Ya, dosen pasti marah itu kalau kamu cuman ceplok-ceplok, ngambil kanan kiri dari web langsung ceplokin begitu ya. Kamu harus pinter, kamu rubah formatnya. Benar-benar harus Times Roman dan 12. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Nah, contoh nih, saya ambil contoh nih. Ini mau saya copy. Nah, ini copy begini, ya. Kamu jangan langsung taruh di Word, karena kalau taruh di Word itu dia biasanya apa? Pasti kurang bagus. Nih saya contoh taruh di Word. Nah, iya kan hurufnya bukan Times Roman lagi kan, jadi Calibri kan. Ya, jadi harus diperhatikan, ya. Lihat tuh hurufnya, B, C, D-nya dia kan berantakan lagi, nggak sesuai yang tadi lagi, ini harus dirapiin. Nah, ini harus dirapiin lagi. Gimana ngerapiin ya? Tinggal dirubah aja ininya. Ya, Times Roman misalnya seperti apa gitu kan.
Dan ini 12, tetap 12. Diperbaiki lagi. Jarak spasinya 1,5. Nah, begitu ya. Ininya berarti dirubah lagi. Kalau B, berarti B. Yang C jadi C. Nah, seperti itu. Memang agak sedikit capek, tapi memang harus begitu. Ya. Nah, seperti ini juga gitu ya. Jadi harus dirapiin mas mbaknya. Jangan seenaknya aja langsung nanti dosennya malah jadi kecewa. Nah, jadi begitu. Ya, itu contoh. Kemudian, ya, ada kutipan-kutipan. Nah, kutipan juga ada aturannya, Mas. Ya, misalnya nih, sebagaimana ditemukan oleh Sternberg, ya 1884 halaman 41 bahwa in Piaget History Children, nah, kayak gitu. Ya, kutipan dengan nama penulis atau seperti ini atau di belakang. Ya, jadi kutipan itu bisa di belakang dan di depan. Boleh di depan. Kalau di depan berarti adalah baru menyebutkan ini sebagaimana dikemukakan oleh Sternberg bahwa nah ini baru kutipannya di depan. Kalau yang di belakang misalnya sama kan ini nama ini misalnya sama, nah tinggal ininya di belakang. Jadi harus ada tuh. Ya, jangan ngutip punya orang tapi ininya nggak ditulis, tetap harus ditulis. Ya, ini ada semua Mas, Mbak panduannya. Ya, cara kutipan-kutipan. Kemudian halaman ya. Halaman seperti kata pengantar, daftar isi. Ini halamannya pakai yang II ini Romawi ya. Kalau yang halaman biasa baru 1 2 3 ya. Ya, halaman pertamanya dimulai dari 1 ya untuk bagian inti, angka Latin ya dan seterusnya. Halaman pertama dimulai dari pendahuluan. Ya, dan seterusnya. Nih ada semua panduannya sangat lengkap. Ini kemudian cara menulis. Nah, ya, kalau menulis singkatan seperti ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Baru di bawahnya boleh di belakangnya kamu sebutkan dalam PBB. Ya, jadi sama misalnya terkait dengan IT. IT itu kamu harus sebutkan dulu. Kepanjangan IT itu terkait dengan informasi teknologi atau teknologi informasi bahwa bla 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 bla. Nah, begitu. Ya, jadi nggak boleh disingkat di depan tapi di atasnya belum pernah disebutkan. Jadi harus disebutkan dulu baru boleh. Misal SMK. Ya, SMK itu misalnya di latar belakang. Latar belakang kamu cerita tentang SMK. Kamu jelaskan dulu SMK itu kepanjangannya apa. Sekolah menengah kejuruan. Nah, baru di belakangnya boleh disingkat ke SMK. Baru di belakang boleh nyebutkan SMK, SMK dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tentang biografi semuanya ada. Ya, kita lanjut. Nah, ini tentang ininya ya, daftar isi ya, daftar pustaka. Nah, kalau daftar pustaka tuh di YouTube ada juga tuh cara membuat daftar pustaka untuk skripsi. Nah, kamu tinggal cari gitu aja, ada tuh pelajarannya tuh, ya. Baca. Jadi nggak berantakan bikin daftar pustakanya ya. Ada semuanya. Catatan kaki ini footnote ya kita jarang pakai ya. Boleh juga. Kemudian ini terkait dengan buku terjemahan ya. Atau bisa juga dengan footnote seperti ini nih pakai angka 1 nih. Dalam hal interaksi komunikasi antar manusia akan disesuaikan dengan lingkup di mana mereka berada dan bagaimana kondisinya. Angka 1. Berarti angka 1 itu sini. Buku yang bukan terjemahan tulisnya jadi 1 David. Nah, ini pakai footnote. Ya, bisa juga seperti itu. Ya, tapi jarang teman-teman pakai ini. Biasanya pakai langsung yang ke tadi itu ya, langsung nama sama ininya aja. Nah, biasanya kebanyakan langsung seperti ini nih. Ya. Nah, lebih enak kayak gini langsung nih ya. Nah, Al-Wasis, Nirisket, ya, dan seterusnya ini gitu ya. Kalau pakai footnote nanti karena kamu harus agak repot. Jadi penuh juga sih halaman buku jadi penuh. Sedikit merepotkan ya. Ya, saran saya lewat YouTube ada tuh ya cara membuat apa daftar isi. Nah, ini arti kata singkatan yang mungkin perlu Anda kenali ya. Masing-masing silakan. Ya, ini nah ini tabel ya. Tadi udah sampai sampaikan ya, tabel seperti ini aturannya. Nah, ini tabel tuh begini. Jadi tabel 23 baru keterangannya. Tuh. Baru tabel. Kalau gambar kebalikan, kalau gambar tuh
ini gambar, baru di bawahnya tulisannya. Nah, ini kayak gini. Tabel tuh seperti ini ya. Tolong dibuat nanti tabelnya seperti ini, jangan didiemin. Kalau dosennya bilang pembimbing dia nyuekin aja, kok ini punya saya salah tapi nggak dikoreksi. Ya mungkin dosennya menganggap kamu udah paham, jadi dia nggak fokus ke sini. Tapi kamu harus rubah, harus seperti ini bentuknya ya. Nah, di tabel. Nah, tuh. Ya baru tulis sumber buletin JMF Garuda Indonesia. Nah, seperti itu. Kalau tabel kayak gitu. Jadi tabel ini hasilnya ini adalah keterangannya. Begitu tabel ini adalah sumbernya dari mana tabel tadi. Kalau gambar. Nah, kalau gambar, nah ini seperti ini, gambar. Gambar 35, proses looping sumbernya ini jadi satu. Ya, kalau gambar lebih gampang. Perbedaan gambar dan tabel apa? Misal, kalau tabel itu pasti ada kolom sama baris, Mas. Ini namanya tabel nih. Kan ada teman-teman kadang-kadang capture ya, mengcapture dari tabelnya orang, di capture atau kamu di database. Pak, saya bikin database, terus saya capture. Capture-nya itu berupa gambar, tapi isinya tabel. Mana yang dipakai? Ya tabelnya lah. Kan tabel dari database. Jadi saya database satu nomor, dua user, sini password. Ya ini apa usernya nih password. Ya karena kamu capture dari apa namanya database kamu ya, dari MySQL diceplokin, tetap itu terangannya adalah tabel. Karena definisi tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Kalau gambar nggak ada kolom dan baris, itu sering tuh teman-teman kebalik-balik tuh. Bukan kebalik, salah persepsi. Karena dia nyeploknya dari tabel, tabel database diceplok tapi pakai screenshot gitu ya. Terus taruh di sini gambar 35. Apa namanya? Gambar 35. Terus di bawahnya lagi adalah apa? Tabel user dan password. Nah, nggak boleh kayak gitu. Kalau memang untungnya tabel kamu tulis di atas jadi tabel user dan password. Tabel 35 user dan password. Nah, begitu bentuknya akan seperti itu. Ingat, tabel itu berarti ada baris dan kolom ya, selebihnya baru gambar. Ya. Lampiran cover. Nah, ini harus diisi nih. Semua nih ya, diikutin nih, ada latar belakang nih. Ya. Nah, sekarang yang menjadi perbedaan antara skripsi tahun lalu yang 2019 nih. Angkatan 2019 sekarang kalian harus menyesuaikan dengan format yang baru. Kalau dulu di 2019 ya, itu ada panduan sistem sama non sistem. Siapa? 2019 ini siapa? Halo 2019? Siapa yang 2019 nih yang datang sini siapa? Ade ya? Halo? Iya Pak, gimana Pak? Mas Ade, Hmm. 2019 dulu panduan yang lama kan ada sistem sama non sistem ya? Kurang tahu Pak, dulu nggak Oh, sempat oh ikut. belum. Oh, Belum belum. Pak. Nah, itu kalau apa teman-teman kamu yang 2019 dulu, dia ada sistem sama non sistem. Nah, sekarang kita jadi satu. Kita nggak ada lagi namanya sistem sama non sistem. Semua panduannya sama. Bentuknya adalah ada pendahuluan, latar belakang, identifikasi dan seterusnya. Ya, landasan teori kerangka, metode penelitian, semua begini. Jadi nggak ada lagi bab tiganya adalah tinjauan sistem berjalan. Kalau yang dulu ada dua. Yang dulu yang pertama seperti ini, versi kedua adalah tinjauan sistem berjalan. Nah, sekarang kita semua samakan begini. Ya, jadi nggak ada lagi tinjauan sistem berjalan nih di bab 3 ya, langsung metode penelitian. Isinya tentang analisis kebutuhan, perancangan penelitian dan teknik analisis, hasil dan pembahasan. Jadi cuma satu sekarang formatnya begini aja Mas ya. Jangan ikutin yang panduan lama ya Mas Ade ya. Iya Pak. Oke. Apa teman-temannya nanti begitu juga yang 2019 nih. Ya, kesimpulan dan saran dan semuanya. Selesai. Lampiran nanti silakan lampiran seperti apa. Nah, formatnya seperti ini. Ini yang tadi dibilang segitiga terbalik judulnya tuh. Pak, bagaimana kalau panjang sampai 4 baris ya bikin segitiga terbalik ini? Pak, kalau nggak muat, Pak. Saya kan 18 tadi tuh, fontnya 18 nih. Times Roman, benar-benar nggak muat. Ya dibikin 16 nggak apa-apa. Ya dikecilin maksudnya fontnya 16 nggak apa-apa kalau seandainya judulnya panjang. Biasanya kalau terlalu panjang, kamu tinggal koordinasi ke dosen pembimbing, bisa dipersingkat Kak judulnya supaya tetap bagus dan tidak mengurangi isinya. Nah, bagaimana Pak kalau judulnya seperti itu di bawahnya ada studi kasus. Nah, kalau studi kasusnya boleh tuh di bawahnya sini. Misalnya judulnya adalah sistem informasi penjualan apa toko online. Ya, misalnya begini di atas sudah toko online. Dalam kurung di bawahnya studi kasus misalnya
PT Sumber Berkah Kota Bekasi, misalnya begitu, ya boleh. Yang segitiga terbaliknya judulnya tadi, studi kasusnya di bawah ini panjang itu nggak apa-apa. Ya, atau nama PT-nya dimasukin ke sini. Nah, itu juga boleh. Ya, dan terkait dengan nama PT, hati-hati. Buat teman-teman yang skripsinya pakai nama perusahaan, tolong kamu harus pastiin ya nama perusahaan itu boleh dipakai. Jadi teman-teman harus bikin surat. Ini mulai besok Maret teman-teman misalnya, Pak saya ada judul skripsi Pak, tapi dia pakai PT tempat KKP saya dulu. Sekarang saya mau lanjut. Nah, kamu harus bikin surat persetujuan. Kamu harus isi di SIM kamu tentang pengajuan permohonan untuk skripsi. Ya, nanti BAK akan memproses untuk surat tersebut sehingga kalian bisa minta surat ke PT tersebut bahwa kalian disetujui skripsinya. Jadi nggak boleh yang KKP zaman dulu dipakai tapi nggak bilang. Nah, dulu pernah kita ada kasus Mas, Mbak nih perhatian ya. Dulu saya pernah hampir dibawa ke meja hijau ya karena ada mahasiswa Bani Saleh dia menggunakan nama PT tapi dia cuma ngomong ke bosnya. Jadi bosnya ini manajernya dia karena dia orang IT, manajernya bilang ya udah pakai aja nama PT nggak apa-apa. Ternyata manajernya setelah 2 tahun manajer itu resign. Manajernya resign, mahasiswanya udah lulus. Mahasiswanya udah lulus, udah kerja di entah berantah lah, kasarnya dia udah melanglang buana ya. 2 tahun setelah dia lulus, ternyata pemilik perusahaan ini ya kaget karena begitu dia searching di Google, ternyata ada nama PT-nya dia dipakai. Nah, begitu datang ke kampus, ya pemilik perusahaan ini datang ke kampus, menemui saya sama Pak Kikim waktu itu. Ya, akhirnya dia keberatan dan minta mahasiswa tersebut ya dicabut gelar sarjananya. Wah, saya sampai sempat shock juga itu. Karena kenapa? Nama PT rupanya begitu mahasiswa itu alumni tersebut saya panggil, dia bilang dulu udah izin tapi lewat omongan. Nah, itu masalahnya. Ternyata si direkturnya ini pemilik perusahaan tersinggung karena dia cuma ngomong nggak ada tertulis. Keberatan akhirnya itu ininya skripsinya hampir segelar saja cabut itu. Ya, akhirnya saya negosiasi ke pemilik perusahaan ya dengan berkas-berkas yang banyak, akhirnya judulnya diganti. Dan mahasiswa ini akhirnya bikin skripsi baru, Mas. Cuman tanpa sidang, cuman skripsinya aja dirubah. Tapi kan babak belur ya, kamu udah kerja 2 tahun, tiba-tiba dipanggil ke kampus untuk merubah skripsi. Ya, data yang didikti dirubah juga. Waduh, tuh benar-benar kerjaan tuh gara-gara cuma satu orang. Satu orang satu kampus hampir dibawa ke meja hijau. Pada waktu itu kebetulan tuh pembimbingnya saya jadi saya yang kena. Ya, waktu itu saya percaya ke mahasiswa, kamu udah izin sama perusahaan? Iya Pak, orang saya kerja di situ, saya IT-nya, ya saya percaya kan, diizinin. Ternyata 2 tahun dia resign, pemilik direkturnya itu yang ngamuk ke kampus gitu ya. Jadi tolong hati-hati ya, kalau ada nama PT, pastiin bahwa Anda sudah disetujui secara tertulis. Ya, ini ada nama NPM Bekasi 2024 ya. Nanti sampingnya ini ada begini, ikutin aja ya. Nah, ini juga halaman berikutnya. Terus lembar pengesahan ya, lembar pengesahan. Tanggal bulan ini sesuai dengan tanggal ketika kamu akan sidang. Ya, sidangnya misalnya tanggal bulan Agustus aja, misalnya 30 Agustus pada saat sidang. Pembimbing utama dan pendamping, ikutin. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada lembar pengesahan ya, lembar pengesahan ini diisi oleh dosen penguji nanti ya. Nah, pernyataan skripsi sama juga ya, judul tulis seperti ini, ikutin. Ya, penulis di sini maksudnya kamu ya, nama kamu ya. Ada mahasiswa sini tanggal bulan namanya dibilang penulis, maksudnya nama kamu nih ya. Ini abstrak ya. Abstrak seperti ini ya. Boleh seperti ini ya, ada ini tapi jangan lupa 300 sampai 500 kata. Kata kuncinya adalah kata yang menjadi nilai jual atau sesuatu yang kata asing. Ada kata asing di sini, kamu masukin di sini. Ya. Kata pengantar,
Ya, ini seperti ini. Nama gelar. Nah, ini ya. Kebetulan rektornya kita kan wanita ya, Ibu Desrina. Nah, tulis ini. Ibu Desrina harap. Blablabla. Nah, itu ya. Kalau gelarnya dekannya Pak Rahmadi, tulis ini nama dan dekan. Ya. Bapak Ibu Ketua Program Studi. Ya, silakan. Nama gelar Bapak Pembimbing Utama Pendamping. Ya, rekan kuliah baru misalnya nama orang tua boleh di sini. Setelah ini nama orang tua boleh nih. Ya, orang tua disebutkan. Orang tuanya siapa? Ya, udah. Daftar isi buat nih ya. Nih semua nih udah enak nih sebenarnya kalian tinggal ngikutin aja ya. Daftar isi, daftar tabel, ya daftar gambar, dibuat pendahuluan, ya identifikasi masalah ya. Jadi sekarang gini, saya perjelas tentang pendahuluan ya. Di latar belakang itu isinya adalah bukan cerita tentang sistem informasi atau teknologi, bukan. Latar belakang ini ceritanya adalah bagaimana kamu mengambil judul ini bisa dapat ide ini dari mana? Itu latar belakangnya. Contoh, apa kamu cerita di sini latar belakang adalah terkait dengan kebutuhan tentang sistem informasi HRD. Nah, kamu ceritalah bahwa informasi HRD terkait dengan penggajian, absensi selama ini masih mengalami kendala dikarenakan mungkin bla 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 bla. Nah, gitu. Jadi latar belakang kamu bikin skripsi, bukan latar belakang tentang teori. Ya, sekali lagi, latar belakang masalah ini adalah tentang kenapa kamu bikin judul itu. Nah, mungkin tentang gejala fenomena yang akan diteliti, penjelasan tentang kenapa kamu milih topik tersebut. Ya, penjelasan tentang penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan siapa oleh siapa itu sedikit cerita tentang apa, ya, kemudian tentang tujuan apa maksud yang diperoleh setelah penelitian. Nah, itulah latar belakang, isinya kayak gitu. Ya, biasanya 1,5 halaman udah cukup latar belakang tuh ya. Nggak mungkin latar belakang cuman setengah halaman, nggak mungkin. Pasti harus ada agak banyak karena nih ada nih 1, 2, 3, 4 A B C D. Identifikasi masalah dan pembahasan. Nah, identifikasi ya. Nah, ini bagaimana kamu mengidentifikasi masalah tersebut hingga kamu bikin skripsi judul ya. Batasan masalah adalah ya di mana kamu yang akan menjadi rambu-rambu batasnya seperti apa. Contoh batasan masalah adalah Pak, saya nanti bikin aplikasinya ini menggunakan PHP Laravel dan database-nya MySQL. Sebutkan di sini batasan masalah. Misalnya sistem dibangun dengan menggunakan aplikasi Laravel, pemrograman Laravel dan database MySQL. Sebutin itu satu. Dua, ya pembahasan hanya mencakup mulai dari pengembangan sistem sampai dengan ke reporting. Nah, itu kan berarti batasan. Ya, data yang diambil adalah data tahun 2013 sampai 2023. Nah, itu namanya batasan masalah, Mas. Ya, jadi batasan masalah adalah semua yang menjadi lingkup pekerjaan kamu itu kamu sebutin. Ya, kalau tadi identifikasi kan kenapa kamu bikin cerita itu kenapa? Di sini kamu batasan apa sih supaya kalau pagar itu, nah itu batasan itu pinggir-pinggirnya ini kamu batasin nih. Ya gitu. Misalnya penelitian ini dilakukan di internal PT ABCD. Nah, itu namanya batasan masalah. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah adalah biasanya kamu mau bikin apa sih? Nah, dengan adanya identifikasi sama batasan kamu bilang diharapkan dengan ini, maka bagaimana kita membuat suatu sistem informasi yang mempermudah pekerjaan dari sisi HRD. Nah, itu adalah rumusan. Begitu rumusan masalahnya. Tujuannya adalah tadi ya membuat aplikasi HRD. Manfaatnya dengan adanya aplikasi HRD, proses absensi dan proses penggajian akan berjalan lancar. Kayak gitu manfaatnya. Sistematika penulisan seperti itu. Ya tadi ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Landasan teori dan kerangka. Nah, ini sama. Ya, tinjauan pustaka seperti apa aja. Nah, tinjauan pustaka ini adalah apa? Bagian atau tinjauan skripsi sebelumnya ya biasanya menggunakan skripsi sebelumnya atau jurnal sebelumnya minimal 5 tahun terakhir dan berjumlah minimal 5 jurnal atau 5 penelitian sebelumnya. Jadi di bab sini di bab 2 ini ada kutipan tentang penelitian misalnya tadi aplikasi HRD berarti ada 5 jurnal tentang aplikasi HRD dan 5 tahun terakhir nggak boleh 10 tahun terakhir harus 5. Kenapa 5? Karena di IT itu perkembangannya cepat, jadi jurnalnya pasti banyak. Kamu harus cari segesit mungkin karena harus ada 5 tahun terakhir.
Landasan teori, ini teori-teori semua tentang apa itu, misalnya apa definisi web, apa itu Laravel, apa itu apa MySQL, teori tentang itu, terus apa itu metode yang kamu pakai. Nah, itulah. Nah, kerangka pemikiran adalah merupakan flow chart aja. Ya, flow chart tentang bagaimana membuat alur berpikir kamu mulai dari mendesain penelitian sampai dengan hasil akhir. Nah, sekarang bab tiganya metode. Nah, metode-metode itu hati-hati. Metode-metode itu ada dua, ya. Metode penelitian itu ada dua. Pertama, metode dari sisi penulisan. Contoh, Pak, saya mau bikin aplikasi HRD menggunakan metode pengembangan RAD, Rapid Application Development, atau Agile. Nah, itu namanya metode pengembangan. Ada juga namanya metode dari sisi algoritmanya, programnya. Contoh, ya, Pak, saya mau bikin aplikasi HRD dengan menggunakan metode design thinking. Saya mau menggunakan metode extreme programming, nah, seperti itu. Nah, itu namanya metode untuk pembuatan aplikasinya. Jadi metode itu ada dua, ya. Ada metode dari sisi penulisannya untuk penelitiannya, ya, tadi contohnya RAD, Agile, atau Waterfall misalnya kayak gitu. Nah, itu namanya metode untuk pengembangan sistem. Tapi metode algoritmanya boleh juga kamu masukin. Pak, kalau ada dua, mana yang dipakai? Yang dipakai adalah yang memiliki nilai jual tinggi. Biasanya algoritmanya. Contoh, Pak, saya mau bikin aplikasi sistem pengambil keputusan. Metodenya yang diambil adalah SAW, ya, metode SAW. Jadi misalnya sistem penentuan karyawan berprestasi, ya, untuk PT ABCD menggunakan metode SAW, ya. Atau gini, Pak, saya mau bikin aplikasi logistik atau gudang tapi menggunakan metode LIFO, last input first out, bukan FIFO tapi LIFO, last input first out. Nah, begitu. Ya, atau FIFO, first expired first output. Ya, jadi FIFO. Nah, itu metodenya metode untuk untuk algoritmanya. Nah, itu boleh. Jadi ini pakai yang algoritmanya. Pak, saya mau bikin aplikasi tapi algoritmanya nggak tahu. Saya pakai metode waterfall boleh nggak? Waterfall itu nggak usah disebutin, Mat. Kalau skripsi rata-rata nggak disebutin, defaultnya pasti waterfall. Gitu aja. Jadi metode waterfall sekarang udah nggak boleh dipakai di judul skripsi, tapi di dalamnya boleh. Tapi nggak perlu disebutin di judul. Kalau di judul lebih bagus adalah metode algoritmanya. Tadi ada SAW, ada extreme programming, ada spiral, ada design thinking, ada apa lagi? Banyak banget ya metode-metode pengembangan untuk program tuh, ya. Atau dengan metode K-means, ya, misalnya untuk data mining, misalnya kamu tentang data mining K-means, atau clustering, ya, metode clustering, metode asosiasi. Nah, itu banyak sekali. Ya, jadi ada dua metode, hati-hati. Ya, kalau saran saya gunakan metode yang sifatnya ke algoritmanya, hanya lebih 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 bernilai dan lebih disetujui, ya, dibandingin Pak, saya mau bikin aplikasi informasi tentang data penduduk, ya, menggunakan metode waterfall. Itu mah udah nggak usah dipakai. Waterfall pastilah. Kalau kayak gitu defaultnya pasti waterfall. Ya, jadi nggak usah misalnya, Pak, saya mau bikin ini Pak, data penduduk nanti dengan metode metode search variabel apa misalnya gitu, ya. Dengan menggunakan metode search variabel, ya, atau dengan predictive text, dengan metode predictive text, kayak gitu. Nah, itu yang lebih bisa diangkat dibandingkan metode yang lain. Oke, perancangannya teknik analisis, ya. Nah, untuk jadwal biaya, teman-teman nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Ya, di bab 34 ini kalau jadwal biayanya nggak ada, nggak perlu. Misalnya, Pak, saya penelitian ini dibiayai sama kantor loh, Pak. Nah, boleh dimasukin. Pak, saya penelitian ini dibiayai oleh pemerintah, Pak. Baru masukin. Tapi kalau biaya sendiri, nggak usah lah. Ya, misalnya kamu penelitian dibiayain sendiri, kan kadang-kadang kita bikin software atau bikin aplikasi kan nggak perlu biaya, ya, berarti nggak perlu dimasukin.
Oke, hasil dan pembahasan. Pembahasan tentang yaitu tadi hasilnya apa aja? Cerita kamu tentang ya implikasi penelitian adalah dampak dari penelitian ini apa? Kamu sebutin dari sisi manajerialnya, sistemnya maupun aspek lainnya. Nah, kesimpulan dasaran ini penting nih. Kesimpulan ini isinya adalah di bab 1 tadi. Jadi kesimpulan ini merupakan pernyataan dari pengembangan tadi yang dijelaskan sebelumnya di bab 1. Jadi kesimpulan ini harus menjelaskan tentang bab 1. Tadi contohnya ya. Di bab 1 adalah saya mau bikin aplikasi HRD. Tujuannya supaya proses absensi dan penggajian lebih cepat. Maka di kesimpulan ini adalah jawabannya. Jadi kesimpulannya adalah ya, setelah dilakukan pengembangan sistem, ya proses absensi berjalan dengan cepat. Ya, kedua, dengan pengembangan sistem ini telah diuji dan menghasilkan sistem penggajian yang lebih cepat, misalnya 3 kali lipat lebih cepat dibandingkan sistem penggajian yang lama. Nah, itu jadi kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah jawaban dari bab 1. Jadi kesimpulan bukan ngejawab tentang bab 4. Ya, kesimpulan ini bukan jawaban bab 4, kesimpulan ini adalah jawaban dari bab 1. Bagaimana kamu yang awalnya identifikasi itu bermasalah menjadi tidak bermasalah. Ya, kalau misalnya belum tercukupi atau belum tercapai, misal setelah dilakukan ternyata aplikasinya malah memperlambat proses penggajian. Boleh. Kan enggak semuanya kita proses ternyata lebih cepat ya. Kadang misalnya lebih lambat. Ya kita jujur. Kemungkinan apa? Nah, sarannya ada. Saran yang direkomendasikan adalah sistem berjalan lambat dikarenakan satu ya, kebutuhan akan server yang di awalnya dibutuhkan adalah misalnya 16 GB memori, ternyata pihak perusahaan hanya menyediakan 8 GB. Ya, koneksi internet yang awalnya didedicated untuk 100 Mbps, ternyata kantor hanya menyediakan cuma 20 Mbps. Jadi secara sistem sebenarnya cepat, tapi karena infrastrukturnya nggak bagus, menyebabkan problem di penelitian kamu tuh boleh saran itu disebutkan. Jadi nggak selamanya kesimpulan itu selalu menghasilkan hasil yang terbaik. Kesimpulan itu kadang-kadang menyebutkan bahwa ada kegagalan. Tapi di saran ini disebutin kegagalannya karena apa, itu disebutin. Ya, kemudian daftar pustaka, silakan sebutin daftar pustaka dan seterusnya. Ya, ini untuk SI tadi gitu ya. Ini D3 nih, bawah udah D3 semuanya. Ya, saya rasa itu untuk skripsi yang paling harus, intinya semua yang ada di sini kamu harus ikutin tadi yang bab 1 2 3 4 ya. Jadi teman-teman tolong ya, bab 1 2 3 4 itu harus sesuai. Ya, jangan masing-masing punya pemikiran berbeda-beda, nih udah jelas ini tuh. Latar belakang permasalahan ini diperlu, kalau perlu dikopas. Kalau saya nyariin begini mendingan nih. Nih misalnya begini nih. Nah, ini udah langsung kamu kopas begini aja nih. Ya. Nih udah hasil misalnya begini. Langsung taruh di Word. Supaya apa? Nggak salah. Nggak salah ini, nggak salah apa namanya? Bab. Oh, sorry. Nah, ini masalah kan kalau ke PDF kan gitu ya. Dipindahnya biasanya ke Notepad dulu kan. Ke Notepad, baru Ctrl A, Ctrl C, pindah lagi ke Word. Nah, gitu. Iya kan? Jadi bab ini jelas nih bab 1. Nah, ini baru dihilangin, mungkin ininya nggak dipakai atau gimana ya. Tinggal bab 1 ya kamu tulis. Bab 1 tentang apa? Bla nyobel. Oh, banyak gini. Nah, selesai. Ada lagi bab 2-nya. Sorry, bab 1-nya tentang identifikasi permasalahan penelitian. Kamu ngambil gitu. Jadi nyambung terus. Ya, jangan kamu pakai Word baru latar belakang. Nanti bab 2-nya lupa kamu. Lihat buku panduan bingung lagi. Ya, jadi lebih baik begini. Kamu taruh dulu ya, kalau Kopas jangan lupa. Kopas itu kalau di PDF misalnya begini, kamu harus pindah dulu ke Notepad. Setelah di Notepad baru kamu pindah ke Word, baru dia bisa. Kalau tadi nggak dipindah ke Word, contoh nih ya. Nih, ini saya copy dari sini nih. Sorry. Ini saya copy. Saya pindah ke Word. Berantakan kan? Jadi setelah pakai intermediate dulu, pakai perantara dulu, taruh di sini, ya, taruh di Notepad, baru dari Notepad kamu copy lagi, Ctrl C, taruh di Word. Nah, tuh lebih rapi. Begitu juga dari web. Ya, dari web kamu ngeblok tentang cerita apa-apa gitu,
Jangan lupa taruh di notepad dulu, notepad baru dipindah, jadi lebih rapi. Oke, saya rasa untuk skripsi panduannya seperti itu. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, sebutkan nama sama angkatannya. Yuk, silakan. Ada yang ingin bertanya? Halo Pak, Oni Pak, Ya, masih ini silakan. Pak izin kalau gitu Angkatan mulai berapa kamu? tahun 2022 Pak untuk transfer Pak. Oh ini ya, apa transfer ya? Oke, gimana? Oni? Ya Pak, kalau gitu kan sebelum kita ngajuin skripsi ini proposal dulu ya Pak ya, atau judul ya Pak? Iya, proposal itu bab 1 sama bab 2 aja. Oh bab 1 bab 2, oke. Kalau gitu mulai. Formatnya sama. Formatnya sama dengan skripsi ini. Oke Formatnya Pak. sama ya. Jadi sama formatnya, misalnya tadi bab 1 tentang latar belakang, bab 2-nya tentang daftar pustaka. Apa namanya? Studi ininya ya. Bab 2-nya tentang dasar teori ya. Nah, itu boleh sama, tetap sama ya. Oke Pak, kalau gitu mulai sekarang saya bisa ketemu Bapak ya buat ngajuin proposal ya Pak. Ya, minggu depan ya. Minggu depan ya Pak. Ya, kalau minggu depan saya kebetulan lagi ada training selama 1 minggu itu yang PSGA. Ya, mungkin minggu depannya lagi boleh. Awal Maret lah, Mas. Awal Maret ya. Ketika udah ngisi FRS, kamu udah ngisi skripsi, nah silakan diskusi sama saya. Oh, harus isi skripsi dulu ya Pak ya. Oke. Ya kan nanti di FRS kan harus ada mata kuliah skripsi namanya ya. Oke. Nah, Pak, ya. selain proposal yang saya bawa kan saya harus bawa jurnal ya Pak ya. Iya. Kopian. Perlu bawa ini nggak Pak? Pengguna nama perusahaan apa nanti aja Pak ketika saya Nanti udah ya, nanti Mas ya, takutnya judul yang kamu ajukan tidak sesuai menurut saya, kamu kan harus pindah PT misal. Kalau PT-nya ternyata udah oke, judulnya oke, kamu tinggal datang ke PT, karena PT nanti biasanya nanya judulnya kamu apa. Gitu. Jadi daripada bolak-balik nanti ke PT, mendingan pastiin dulu judulnya apa. Nanti di surat pengantar yang PT itu udah disebutkan judulnya ini gitu loh. Jadi dia nggak tersinggung. Oh, oke Pak. Oke Ya, Pak. bagus pertanyaannya. Satu lagi Pak. Ya. Pak, saya kan tinggal 2 mata kuliah Pak ya, skripsi sama keterampilan interpersonal. Tadi saya cek di kurikulum untuk keterampilan interpersonal itu nggak ada Pak. Ya, Itu jadi gitu. sosial isu. Oh, Sosial sosialis. isu. Iya, ngambil sosial Oh, isu ada kan? nanti saya coba cek Pak. Iya, ya. Oke, Oh, buat mahasiswa transfer, makasih Pak. buat mahasiswa transfer itu kan kalian dari kampus sebelumnya kan pasti beda sama kita. Ya, jadi tolong untuk mahasiswa transfer silakan datang ke prodi. Koordinasi tentang dengan mata kuliah yang kurang-kurang. Jangan sampai mata kuliah yang kurang kamu diem aja. Ujung-ujungnya di semester depan, kok nggak ada lagi ya? Waduh, buang-buang karena kamu nggak pernah ngomong misalnya begitu ya. Datang ke prodi, Bu, saya cuma kurang 2 SKS. Ini kira-kira apa lagi ya? Nah, nanti kita cari ternyata, oh kamu yang ini bisa nih ngambil yang sekarang. Ikut anak kelas ini. Boleh kayak gitu ya. Jadi sebaiknya untuk mahasiswa transfer, kalian datang ke prodi terkait dengan bingung isi FRS, datang aja ke prodi. Pak, saya mau ngisi FRS tapi saya bingung nih. Ya datang aja ke prodi. Jangan WA. Ini kebanyakan pada WA semua sih. Ya, saya sih tetap ngelayanin WA, cuman kan keterbatasan. Kalau WA itu kan sifatnya apa saya sempat langsung saya jawab. Tapi kalau kamu datang ke prodi, saya pasti akan layanin karena saya kan ada di situ. Kalaupun rapat ya kamu tunggu dulu lah. Palingnya begitu ya. Jadi harus supaya intensif ketemunya. Oke, makasih. Silakan. Pak Rudi. Ya. Pak, nambah dulu ya. Ya, silakan. Ini Pak, di saya ada 3. Suaranya kecil, Bu. Suaranya lebih besar, lebih besar, diperkeras lagi. Jauh ya? Kejauhan. Ada tuh. Oke. Saya udah nerima 3 sampai 4 proposal yang sudah submit. Cuma belum di-submit ke sistem kan sama mahasiswa. Nah, mungkin kita bisa sarankan Pak buat mereka sebelum Maret ini bisa ketemu Bapak dulu biar dikasih dosen gitu, Pak. Iya, nanti. Beberapa kali nanya gitu, Bu, saya pengen request dosen A, dosen B begitu. Nah, diskusikan
dulu dengan Pak Rudi, saya sampaikan. Iya. Kan ini udah jadi nih, artinya mereka hanya waiting dosen aja kan? Iya. Gitu ya. Iya. Jadi Ya, ada nanti tugas ini Mbak Sekar mungkin kita bikin satu cloud. Ya, teman-teman cemplungin ke situ aja cloudnya. soft copy-nya atau Iya, soft copy-nya jangan taruh di WA-nya Mbak Sekar. Ya, Sekar, misalnya tadi ini karena enggak. Contoh misalnya Mas Oni. Bu, saya ngirim proposal ya di WA. Misalnya lagi si Karlina, Pak, saya ngirim proposal saya nih Pak ke WA saya. Jangan, Mbak Sekar siapin aja satu portal ini apa namanya Google Drive. Nah teman-teman suruh cemplungin di situ, ya. Di create lah folder misalnya folder Karlina. Karlina foldernya ada di situ ada proposalnya, ada jurnalnya, ada apa tadi namanya proposal, jurnal, sama mungkin kalau apa daftar nilai sementara kalau udah yakin udah bisa juga cemplungin juga nggak apa-apa. Jadi foldernya per mahasiswa aja nama mahasiswa. Jadi saya begitu ada yang masuk saya nanti cek, oke ini udah oke nih saya akan hubungin ini mahasiswanya. Dan satu masukin ini juga ya kalau bisa di proposal itu ya ditulis apa ininya apa namanya nomor handphone WA. Nah tuh sering tuh teman-teman ngirim kan kalau halaman cover itu nggak ada nomor WA ya. Sering kadang-kadang kita bingung nih. Ini ada si A nih, contoh misalnya Mas Oni nih ngirim, gue mau ngubungin Oni gimana ya? Ya kalau sering ngomong di WA, mungkin saya paham ya. Karena kan WA-nya ada namanya. Kan kebanyakan mahasiswa kita ini nomor WA-nya nggak ada namanya. Atau namanya nama suaminya atau nama istrinya atau mungkin nama adiknya. Kita bingung nih, ini siapa lagi nih orang nih. Jadi kalau mensubmit apa namanya atau di ini apa namanya di situ masukin aja semacam ke biodata catatan kecil nama ini NPM sekian ya, terus dimasukin nomor WA-nya. Jadi kita bisa hubungin ketika udah disetujuin. Gitu aja. Ya. ya, oke. Itu kan yang mau berjalan. Nah, yang 4 ini Pak, itu sudah mengcreate tapi semesternya kan ganjil. Jadi kan waiting kan jadinya. Jadi bentuknya waktu kemarin itu fisik gitu loh. Yang sudah kita terima. Reminder lagi gitu. Nah, berarti 4 anak ini kan berarti tinggal diberikan dosen pembimbing aja gitu kan. Tapi kan tetap dia 4 mahasiswa ini kan tetap baru input sekarang kan? Iya, betul. Iya, iya, cuman Ya masukin dari kita kemarin, sudah iya. punya rilis Pak, udah submit ya, tinggal Iya. sistem ya. Nah, yang 4 ini berarti kan tinggal menunggu diberikan dosen. Nanti saya sampaikan Bapak yang Iya, iya, gitu. iya. Nanti minggu depan kita tentuin ya. Ya, minggu depan kita tentukan. Jadi awal Maret mereka sudah Udah bisa bimbingan, betul. Soalnya 2018. Oh, 2018. Kemudian 2000 Mas Modi kalau nggak salah tuh udah submit juga gitu kan. Nah, nanti teman-teman yang belakangan ini nanti saya buatkan folder gitu nanti. Iya. Iya. Boleh. Ya udah nanti minggu depan kita proses. Yang ini nanti udah tinggal. Iya. Oke. Iya. Saya izin dulu ya Pak ya. Iya. Oke, lanjut. Makasih Oke, ya Pak ya. thank you. Yuk, sama-sama. Ya, permisi teman-teman ya semuanya ya. Oke. Apa untuk pembimbing sekarang nggak ada lagi namanya pembimbing proposal. Jadi teman-teman itu nanti waktu ngajuin proposal, saya udah langsung tunjuk itulah dosen pembimbing kamu sampai dengan terakhir selesai sidang. Ya, kalau yang dulu kan proposal beda, pembimbing beda. Kalau yang sekarang ini semester ini dosen nggak ada namanya dosen proposal, udah langsung dosen itu mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu yang sekarang kita tunjuk itu udah seterusnya itu terus. Ya. Itu perbedaannya lagi yang utama. Oke, silakan lagi yang ingin bertanya. Hani, Nopal, Fadil. Fadil, Prihen. Fadil, halo. Halo, Fadil. Udah saya kirim di chat, Pak.
Lah orang kita bahas masalah skripsi, malah kamu bahas masalah sertifikasi. Ntar sertifikasi ntar aja skripsi. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, udah. Skripsi tadi yang panduan-panduan tadi, ada yang bingung nggak? Teman-teman, halo? Soki, Maudi, Ferry Sandria, Ika, Vito, Halo Pak, ya, izin Pak, ada Pak. ya, ya deh. 2019 Pak, mau nanya Oke. dong Pak, biaya kemarin skripsi kan 1,3 ya Pak. Kalau tahun ini Ya. udah ditentuin belum Pak? Kalaupun belum, nanti kapan ya ditentuin Pak? Ya itu Biar bisa nanti pas siap-siap gitu. pengisian FRS, Mas. Iya, Iya, tanggal Pak. 26 ya. Kalau pengisian FRS itu bisa langsung dari webnya atau mesti datang ke Yang isi kan kampus Pak? lewat SIM. Oh, lewat SIM. Bayarnya transfer juga. Kita nggak pernah Oke. bayar cash ya. Sekarang by transfer semuanya. Baik Pak. Oke. Makasih Tanggal Pak. 26. Ya, tanggal 26 Siap. ya. 26 ini ya berarti ya Pak? Iya, betul. Oke. Ada lagi yang lain? Aisyah, Rama, mau ada? Halo? Pandu, silakan ada yang bertanya. Nggak ada? Cukup? Cukup jelas dari saya, Pak. Oke, cukup jelas ya buat teman-teman. Skripsinya sekarang lebih simpel, jadi saya ulangin lagi, nggak ada lagi panduan sistem sama non sistem, semua sama. Bab 3-nya adalah metode penelitian, bab 4-nya adalah pembahasan dan hasil, 5 kesimpulan dan saran. Itu semuanya bentuknya akan begitu. Kemudian ya nanti itu judulnya di atasnya udah nggak proposal lagi, kamu langsung tulis judul skripsi apa-apa, kita langsung tunjuk pembimbingnya siapa ya. Kalau kata kasarnya sih proposal itu bab 1, bab 2, tapi sebenarnya itu skripsi Anda bab 1, bab 2, udah langsung aja skripsi ini nih, nanti 1, 2, 2-nya udah kamu buat, ya. Kalau masih bingung, Pak, saya tuh bab 1-nya masih ragu juga, boleh nggak? Boleh ke saya dulu kalau kayak gitu. Misal, ya, Mas Oni ini bingung, gua mau ngelanjut bab 2, bab 1 aja belum jelas, boleh misalnya datang ke saya. Pak, saya judulnya tentang ini, kita diskusi, ya udah kamu lanjut ya sampai bab 2, nah nanti kita tentuin dosennya. Ya, atau si Ika. Nih, Mbak Ika misalnya udah bikin judul, tapi dia masih ragu, datang aja ke kampus. Pak, saya mau judul ini boleh nggak? Ya boleh, lanjut ya judulnya jadi gini. Nah, kamu kerjaan 1 bab 2. 1, 2-nya dibuat. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi 2019 sama 2020 sama, nggak perlu ada lagi namanya proposal skripsi. Ya, untuk judul silakan diskusi dulu dengan saya. Ya, untuk selanjutnya baru kerjakan bab 1, bab 2-nya. Ya, untuk diskusi baiknya ketemu langsung. Aduh, jangan diskusinya di WA deh. Lama ngetiknya. Ya, kalau kamu nggak sabar, mendingan kita video call, telepon-teleponan tuh lebih cepat. Ya, nah misalnya Gunadi nih, Pak, Mas Gunadi misalnya, Pak, saya pengen nanya, untuk judul saya ini udah sesuai belum? Nah, mendingan kita telepon aja. Ya, saya akan telepon, Pak, saya izin telepon ya Pak, misalnya gitu. Kalau pas saya nggak rapat, saya pasti nanti layanin tuh ya. Misalnya atau malah saya telepon balik, ya udah ntar malam kamu telepon balik ya pas saya di rumah. Kan lebih enak diskusi gitu ya, dibandingin lewat WA gitu loh. Lama nanti. Bisa salah persepsi juga kalau di WA kan. Jadi boleh diskusinya lewat telepon langsung ya, atau datang ke kampus. Ya, nggak usah lewat WA chatting-chatting gitu, malah kelamaan Mas. Kalau saya lebih cepat, senang cepat. Telepon aja langsung ya. Oke, Mas Nur, gimana? Muhammad Nur, Vito? Aman, Pak. Nah, paham ya? Ya, yang angkatan-angkatan 2020 yang sebagian waktu itu judulnya udah saya setujui terkait dengan KKP maupun riset penelitian, kan waktu itu ada mata kuliah metode penulisan ilmiah ya. Itu udah setuju, lanjut aja Mas. Ya Mbak ya. Semuanya paling tinggal dipoles-poles dikit itu. Ya. Nah, misalnya ada pertanyaan unik nih, Pak, saya judul skripsinya ini Pak, udah saya input nih di sistem, ya, udah diinput, udah disetujuin, tiba-tiba pas sudah bertengah jalan,
sama dosennya suruh ngerubah. Bisa nggak Pak judulnya? Bisa dirubah. Ya, bisa dirubah selama nggak menyimpang jauh. Ya, kalau cuma sedikit boleh. Tapi kalau menyimpang jauh ganti total ya nggak bisa, tetap ngulang lagi namanya ya. Ya, tapi nanti tinggal dikoordinasiin aja ke BAK untuk ganti judul. Itu harus ada tanda tangan dari pembimbingnya bahwa dia memang disetujui ganti judul. Ya, tapi itu nanti aja kalau kalian ada masalah. Kalau nggak ada jalan aja dulu. Oke, jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, sip. Ya udah kalau jelas semuanya ya mudah-mudahan hari ini ya teman-teman paham semua tentang apa yang saya sampaikan ya, semoga sukses lancar semuanya. Ya, kita selesai dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Pak.